Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama Ibu Indri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puisi rakyat. Puisi rakyat atau lebih dikenal dengan puisi lama, itu merupakan puisi yang terikat dengan aturan bunyi persajakan dan aturan jumlah baris dalam satu baitnya. Berbeda dengan puisi baru yang biasa kalian lihat. Kalau puisi baru kan dia bebas ya, dalam satu bait itu terserah mau berapa baris gitu. Nah, kita akan bahas tentang jenis-jenis puisi rakyatnya. Yang pertama itu ada pantun. Pasti kalian semua tahu pantun ya. Kalau biasanya pantun itu dalam satu bait dia ada 4 baris kalau untuk pantun. Nah, untuk lebih rincinya nanti Ibu jelaskan khusus per jenis dari puisi rakyat. Baik, yang kedua ini lebih singkat lagi. Dia ada Carmina namanya, atau istilahnya pantun singkat atau pantun kilat. Dia dalam satu baitnya memiliki 2 baris. Nanti Ibu juga akan jelaskan. Next, kita lanjut yang ketiga itu ada syair. Nah, kalau untuk syair sendiri dia berasal dari Persia dan dia kena dengan pengaruh Arab dan dibawa ke sastra Indonesia. Nah, kalau untuk syair dia jumlah barisnya sama kayak pantun ya, dalam satu bait itu ada 4 baris. Yang keempat ada gurindam. Nah, kalau untuk gurindam sendiri dia hampir sama dengan Carmina, dalam satu bait itu ada 2 baris. Dan untuk isi dari gurindam dia biasanya memadukan sajak dan peribahasa. Biasanya isinya itu banyak tentang nasihat-nasihat gitu ya. Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Untuk pantun, nah ciri-ciri pantun yang pertama tadi, satu bait terdapat 4 baris atau larik. Nah, biasanya kan kalian lihat ya, dalam satu bait itu pasti ada 4 baris dalam sebuah pantun. Nah, baris 1 dan 2 itu berupa sampiran atau istilahnya kata-kata pengantar untuk ke bagian isi. Baris 3 dan 4-nya isi, kemudian bersajak AB-AB. Pada umumnya AB-AB, walaupun terkadang kita jumpai pantun yang sajaknya itu enggak AB-AB. Baik, untuk contohnya, pintu terbuka karena angin kincir berputar. Teruslah belajar yang rajin supaya kau jadi pintar. Nah, kalian lihat itu bagian ujung baris 1 dan bagian ujung baris 3 itu sama. Kemudian bagian ujung baris 2 dan bagian ujung baris 4 itu sama. Nah, itu bunyi sajak namanya ya. Next, kita lanjut yang kedua ada Carmina. Tadi istilahnya pantun singkat atau pantun kilat, karena dalam satu baitnya itu terdapat 2 baris atau larik. Nah, dan baris satunya berupa sampiran, hanya 1 baris berupa sampiran, dan baris keduanya itu adalah isinya. Jadi dia lebih singkat daripada pantun biasa. Bunyi sajaknya itu AA. Oke. Dia bunyi ujung persajakannya sama AA. Oke. Nah, untuk contohnya kita lihat contohnya di sini, banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam. Nah, biar Carmina nyambung gitu ya. Biasanya nggak hanya bunyi sajak akhirnya aja yang sama, kayak ini kan garam ragam, tapi juga bunyi sajak tengahnya juga sama kayak ini udang orang. Jadi biar nyambung gitu ya. Banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam. Baik. Next, yang ketiga ada syair. Nah, tadi Ibu udah bilang syair itu sastra yang terkena pengaruh Arab, tapi dia asalnya itu dari Persia, dibawa ke Indo gitu. Dia hampir sama kayak pantun, dalam satu bait terdapat 4 baris atau larik. Bedanya kalau di pantun kan ada sampiran. Nah, kalau di syair tidak ada sampiran, semua barisnya itu berupa isi. Jadi nggak ada sampirannya ya. Berbeda dengan pantun, baris 1-2-nya sampiran. Kalau syair semua barisnya isi. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 8 sampai 14 suku kata. Ini hampir sama dengan pantun. Pantun juga dalam barisnya itu terdapat 8 sampai 14 suku kata atau penggalan kata ya. Sajaknya, kalau pantun identik dengan AB-AB, nah sajak syair tuh bunyi akhirnya tuh sama semua. Sini A. Kita baca contohnya. Pertama mula pungguk merindu, berbunyilah guruh mendayu-dayu.
hatinya rawan bercampur pilu seperti diiris dengan sembilu. Nah, bisa kalian lihat bunyi saja akhirnya itu sama ya, merindu dayu pilu sembilu itu sama bunyi akhirnya, ujungnya uu semua. Nah, makanya ini dibilang sajanya a a a. Next, yang terakhir itu ada gurindam. Gurindam itu sama dengan Carmina, dalam satu bait itu terdapat 2 baris atau larik. Nah, bedanya dia sama kayak syair, tidak ada sampirannya, semua barisnya berupa isi, dan isi dari gurindam ini identik dengan ajaran untuk kebaikan atau nasihat ya. Jadi biasanya gurindam isinya itu lebih banyak ke nasihat. Sajanya sama, bunyi akhirnya itu sama kayak Carmina juga, ujungnya itu bunyi sajanya a. Iya, kalau kalian dengar hujan, sekarang lagi hujan ketika ibu record video ini. Baik, contohnya ini ada kurang pikir, kurang siasat, kelak dirimu akan tersesat gitu ya. Nah, itu nasihat dari gurindamnya. Baik, nah sampai di sini dulu video hari ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh chat ke ibu. Nah, kalau kita tarik kesimpulan tadi ada pantun, Carmina, syair, gurindam. Nah, kalau pantun dengan Carmina itu sama-sama ada sampirannya, bedanya pantun dia ada 4 baris dalam satu bait, Carmina ada 2 baris dalam satu bait. Nah, syair dan gurindam itu sama, semua barisnya berupa isi, tidak ada sampiran. Bedanya tadi kalau syair sama kayak pantun, satu bait itu ada 4 baris, gurindam sama kayak Carmina, dalam satu bait itu ada 2 baris ya. Ibu harap kalian mengerti untuk syarat-syaratnya, dan tugas kalian ibu tugaskan untuk menulis masing-masing satu contoh pantun, syair, Carmina, dan gurindam. Kalian boleh kirim ke grup GC, WA, atau japri ke ibu juga boleh. Baik, sekian materi kita hari ini, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Dadah.